pemirsa, hari ini saya ingin mengintip perang Iran, Israel, dan Amerika ini. Saat ini posisi yang lebih unggul yang mana? Karena kalau kita baca-baca berita, ada yang beritanya begini untuk Iran, ada yang beritanya begini untuk Amerika, dan lain sebagainya. Mari kita prediksi kekuatannya untuk Iran seperti apakah saat ini setelah mendapatkan serangan dari Amerika dan Israel. Konon versi dari Donald Trump, kabarnya Iran sudah dikalahkan. Kemudian ada pesawat yang menuju Iran dan akan menempatkan personel angkatan daratnya di Iran. Beritanya kan seperti itu. Tapi nggak tahu lagi ini kebenarannya. Ya, mari kita lihat bagaimanakah kedudukan Iran saat ini terkait dari peperangan ini. Raja koin masih kuat. Raja pedang akan mengambil sebuah keputusan yang tegas, walaupun itu mungkin menyakiti negara-negara di sekitarnya, walaupun memakan korban juga. Satu cangkir, tapi tidak menutup kemungkinan adanya sebuah pembicaraan di sini. Tapi di sini lagi-lagi ada simbol Ratu Pedang. Jadi, kalaupun ada pembicaraan, selagi itu merugikan Iran, Iran tetap akan mengambil sebuah keputusan yang tegas di sini. Nah, The Dreamer yang artinya kedudukan Iran baik dan tidaknya tergantung gimana dia melangkah bijaksana atau tidak, tepat sasaran atau tidak dalam kebijaksanaan itu. Jadi begini, dari kelima kartu ini melambangkan Iran masih kuat di sini. Masih kuat sekali. Dari keuangannya, dari pertahanannya, dan lain sebagainya. Malah bisa dibilang Iran masih di atas angin, makanya dia ketika ada pembicaraan diplomasi terkait perdamaian, dia tidak akan mudah tunduk pada aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang diberikan Amerika untuk Iran. Dia tidak segan-segan menolak untuk itu. Nah, kalau Amerika bagaimanakah kedudukan saat ini? Yang kita tahu sebelum adanya perang Iran, sebelum adanya dia menculik dari Presiden Venezuela, kabarnya Amerika ini mengalami inflasi, ya, perekonomiannya tidak baik-baik saja. Nah, apakah itu juga akan berimbas untuk Amerika? Kedudukan Amerika saat ini ada simbol satu koin, memulai sesuatu yang baru. Kabar-kabar baik. Justice akan menimbang kembali kebijaksanaannya, untung ruginya. Kecewa. Raja tongkat. Nah, ini rajanya di negara Amerika cuma satu. Jadi teman-teman, di sini Amerika bisa dibilang keteteran sudah. Sebab di sini ada simbol justice. Nah, justice ini pertimbangan-pertimbangan antara dilanjutkan atau tidak, karena di sini ada kekecewaan, di mana kekecewaan ini tentunya ada kaitannya kerugian-kerugian atau korban-korban yang sudah ditimbulkan dari peperangan ini yang berimbas pada Amerika. Jadi kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan Amerika ini lebih keteteran dibanding Iran. Untuk Israel posisinya bagaimana? Apakah masih baik-baik saja? Kalau menurut berita kan katanya kotanya hancur dan lain sebagainya. Ada lagi berita yang menggambarkan kalau kotanya baik-baik saja. Nah, mari kita lihat mana yang benar kondisi Israel saat ini. Israel galau, cemas.
berharap segera terjadi sebuah perdamaian. Sudah tidak tahan dengan situasi yang saat ini. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Israel ini ada simbol 8 pedang. Dia terkurung dengan masalah yang ditimbulkan oleh kebijaksanaannya sendiri. Nah, di sini Israel masih mencoba jalan yang terbaik, masih memilih-milih caranya bagaimana ini agar bisa damai kembali, agar bisa tenang kembali dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau dari kartu-kartu ini, kedudukan Iran lebih mapan daripada Amerika dan Israel. Nah, di Iran ini ada raja-raja yang keluar, 2 raja. Raja tongkat, ketegasan, kepandaian, juga raja koin, di mana kalau koin ini melambangkan Iran ini negara yang bisa dibilang keuangannya masih mapan, sekalipun ada perang seperti ini. Juga ada simbol ratu pedang, di mana ratu ini seseorang yang pintar, juga fleksibel, tapi tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Walaupun nanti sebenarnya Iran juga tidak memungkiri kalau misalnya ada pembicaraan diplomasi dan lain sebagainya, dia akan menimbang-nimbang kembali keputusannya dari kesepakatan tersebut. Kalau dirasa kesepakatannya itu merugikan, dia tidak akan segan-segan untuk melanjutkan perang. Sedangkan di Amerika ini sudah kecewa terkait dari imbas perang tersebut, dan di Israel ini juga karena kebijaksanaannya pada akhirnya membuat masalah pada negaranya sendiri. Ini ya, jadi Iran lebih unggul posisinya untuk saat ini. Dan posisi ini bisa berubah sewaktu-waktu, dilihat dari perkembangan yang terjadi setiap menit, setiap detik dan lain sebagainya. Karena peperangan ini kan bergerakannya sangat cepat.